Desiminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 11 SDN Karawaci 7 Kota Tangerang. Pembicara 1 Eko Budi Kuswandari SPD. Pembicara 2 Sri Palupi Handayani MPD. Pembicara 3 Lolita MPD. Pembicara 4 Kurtini SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa amri mengucapkan ilham kaum yang mabadu. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di tempat yang berbahagia ini dalam rangka diseminasi budaya positif PGP Angkatan 11 di SDN Karawaci 7 Kota Tangerang. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan bahagia yang terhormat Ibu Kepala UPT SDN Karawaci 7 Ibu Eko Budi Kuswandari SPD dan Dewan Guru yang telah hadir memenuhi undangan kami untuk sama-sama melaksanakan diseminasi ini, dan juga para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita dari planet lain dari SD Pasar Baru 3, kemudian ada Ibu Pertiwi dan Ibu Gus serta saya sendiri. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau kasih cakep ya Bu. Ini nggak mau ujian kan Bu? Jadi cuma senyum dulu boleh ya? Oke, semangat pagi. Luar biasa, baik. Pagi-pagi minum air hangat. Ada ilmu soalnya ya Bu. Ini anak dan tidak lupa menyantap coklat. Oke, assalamualaikum wahai sahabat. Kita ikut kegiatan dengan semangat. Baik, kita langsung saja mohon berkenan Bapak Miftah untuk memimpin doa di awal kegiatan ini. Kepada Bapak Miftah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru yang berbahagia, kita mulai kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan kita semua diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiyah wa kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa sallallahu ta'ala 'ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa ahli al-ilmi wa ahli al-khair. Allahumma akfina min halalika al-haram wa min fadlika an siwa. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa nuratan fil 'aini wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hayyin 'alaina shaqawatil maut wa jannatan min an-nar wa 'afwan hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Miftah. Selanjutnya kita awali pertemuan ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon
ini mungkin sedikit memperkenalkan. Kebetulan kami adalah calon guru penggerak untuk angkatan 11. Di sini ada Ibu Lita dari Pasar Baru 3 dan Ibu Kurtini dari SD Karawaci 7 dan saya sendiri seperti Handayani dari Karawaci 5. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Ada 4 materi, mungkin materi yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh Bu Lolita. Pada Bu Lolita akan. Baik, terima kasih Ibu Sri Palupi. Bisa saya maju sebentar ya? Kayaknya serius-serius banget mukanya nih. Serius banget. Semangat pagi. Luar biasa. Tepuk semangat. Baik, Bapak satu ya bapaknya ya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin perkenalkan, saya Lolita dari SDN Pasar Baru 3 yang di sini akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Baik, nanti saya mau coba tanya dulu, setuju atau tidak? Kita jawab, yang setuju boleh berapa orang, yang tidak setuju boleh berapa orang. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, yang setuju berapa orang? Boleh cium tangan. Yang setuju. Satu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 1, setuju. 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang setuju. Berarti yang tidak setuju berapa orang? Coba mau saya hitung. Tidak setuju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanpa 7 berarti ya. Seimbang ini, berarti seimbang. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ayo, setuju atau tidak? Oke, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju banget. Jadi kita harus kasih penghargaan ya. Oke, kita lihat coba selanjutnya. Next. Ya. Tadi kita sudah tahu bahwasanya tadi hukuman itu bisa mendisiplinkan, benar atau tidak? Nanti kita akan kulik lebih dalam tentang budaya positif ini, tentang hukuman kepada anak didik kita. Kita ketahui bahwasanya budaya positif itu terdiri dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi. Nanti kita bahas hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa sih hukuman? Apa sih penghargaan? Apa sih restitusi? Biasanya nanti setelah keluar dari sini baru menyadari, oh ternyata selama ini saya menjadi guru yang titik-titik. Nanti Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab ya. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 kontrol, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita ketahui, dan saya dan rekan-rekan lain yang akan imbaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Ada yang tahu Bapak Ibu disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif, Bapak Ibu kayaknya sebenarnya sudah melaksanakan, cuma tidak sadar. Apa sih disiplin positif? Bisa ada yang bisa menjawab disiplin positif itu apa? Satu aja. Disiplin positif adalah apa Bu? Disiplin yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, disiplin yang bisa membawa ke arah perubahan yang lebih baik. Beri tepuk tangan dong. Oke, luar biasa. Baik. Nah, yang tadi kita sudah katakan bahwasanya disiplin positif adalah disiplin yang mengubah segala sesuatunya menjadi lebih baik.
Nah, ini ada yang memiliki kontrol, stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut respon kita nih. Ya, kita berharap tuh orang kita bahwasanya kita bisa mengubah orang. Tapi teori kontrol itu kita berusaha memahami, kita yang memahami orang supaya orang mengerti pandangannya terhadap diri kita. Jangan sampai kita malah meminta orang untuk berpandangan yang baik terhadap kita. Itu adalah stimulus respon kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Orang yang salah pasti orang yang berlaku buruk pasti salah. Biasanya seperti itu. Kita berpikiran. Nah, di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa sih dia berbuat salah? Pasti dia ada tujuannya. Ya, tidak semerta-merta dia tiba-tiba anak nih ya, peserta didik tiba-tiba mukul temennya. Ya, kita biasanya nih dia yang salah nih. Ya, tapi itu nah di teori kontrol ini kita memiliki tujuan, bahwasanya perilaku anak pasti memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tidak bisa orang lain mengontrol saya. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, seemosi apapun, biasanya kan orang bisa bikin kita emosi, kita tidak bisa mengontrol, akhirnya keluarlah kata-kata yang tidak baik. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Biasanya kita kalau nyuruh anak, yuk cepetan, yang bisa boleh pulang, yang bisa dapat ini, berarti kan itu kita memaksa. Ya, tapi ada beberapa kan yang peserta didik tetap aja yang nggak mau ya nggak mau gitu kan. Seharusnya kita karena apa? Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sebisa mungkin kita mau memaksa anak, tapi kalau anaknya tidak memiliki motivasi dari diri sendiri ya tetap. Ya, model berpikir menang atau kalah. Kalau nurut berarti saya yang menang, dia ya kalah. Sebenarnya harusnya berpikir menang dengan menang. Jadi kita sama-sama, tidak ada yang merasa diintimidasi. Ya, dikalahkan di sini. Ini adalah perubahan paradigma. Kita harus ke sebelah kanan. Kita harus ke teori kontrol. Kita harus satu. Harus apa, Bu? Berusaha memandang pandangan orang. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Terus hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Ya, kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan menang. Oke, ini adalah disiplin positif. Disiplin positif itu banyak ya. Ini menurut Dr. William Glasser ya. Yang tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol. Ya, tadi sudah kita katakan bahwasanya segala sesuatu adalah kita yang mengontrol. Nilai-nilai dasar yang kita hargai. Semua perilaku ada teori motivasi. Nanti kita akan belajar teori motivasi untuk menghindari hukuman, bagaimana untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nah, ini tadi nih, berpikir menang, berkolaborasi. Itu nanti kita pelajari 5 posisi kontrol. Nah, nanti Bapak Ibu adanya di posisi kontrol mana nih yang sering Bapak Ibu lakukan terhadap peserta didik? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, teman, manajer, nanti akan kita pelajari. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Lanjut, Budi. Nah, ini ada dari Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah model berpikir menang atau kalah. Kalau nurut berarti saya yang menang, dia ya kalah. Sebenarnya harusnya berpikir menang dengan menang. Jadi kita sama-sama, tidak ada yang merasa diintimidasi. Ya, dikalahkan di sini. Ini adalah perubahan paradigma. Kita harus ke sebelah kanan. Kita harus ke teori kontrol. Kita harus satu. Harus apa, Bu?
hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Ya, kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang dan menang. Oke, ini adalah disiplin positif. Disiplin positif itu banyak ya. Ini menurut Dr. William Glasser ya. Yang tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol. Ya, tadi sudah kita katakan bahwasanya segala sesuatu adalah kita yang mengontrol. Nilai-nilai dasar yang kita hargai. Semua perilaku ada teori motivasi. Nanti kita akan belajar teori motivasi untuk menghindari hukuman, bagaimana untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nah, ini tadi nih, berpikir menang, berkolaborasi. Itu nanti kita pelajari 5 posisi kontrol. Nah, nanti Bapak Ibu adanya di posisi kontrol mana nih yang sering Bapak Ibu lakukan terhadap peserta didik? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, teman, manajer, nanti akan kita pelajari. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu Pi. Nah, ini ada dari Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realistis. Jadi kalau kita mau mengubah tapi diri kita sendiri saja, itu pasti akan perubahannya tidak besar ya. Kalau kita ingin mengubah dengan lingkungan sekitar, seperti itu. Lanjut Bu Pi. Nah, tadi disiplin. Apa sih disiplin, Bu? Melakukan sikap yang lebih baik. Melakukan sikap yang baik. Selain itu, ada yang lain lagi. Disiplin adalah tepat waktu. Apa lagi? Sesuai aturan. Ada yang lain? Tepat waktu, disiplin teratur. Oke, kita lihat disiplin apa sih disiplin? Nah, disiplin artinya sebenarnya belajar, Bu. Disiplin itu adalah belajar. Ya, disiplin diri membuat orang menggali menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dia belajar. Tadi belajar apa kalau disiplin? Kalau disiplinnya tentang waktu, berarti dia belajar untuk menghargai waktu. Disiplin tentang mengerjakan tugas, berarti dia menghargai dan tanggung jawab terhadap tugas. Ya, jadi disiplin adalah belajar. Ya. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapat kepatuhan, benar? Ya. Jadi sekarang biasanya orang-orang kita ini disiplinnya karena terpaksa, karena paksaan, bukan dari diri sendiri. Padahal disiplin itu sendiri adalah belajar. Oke, lanjut. Teori kontrol. Nah, tadi teori kontrol. Orang tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, hanya kita yang bisa mengontrolnya. Dari mana? Tujuan dari disiplin adalah menanamkan motivasi pada murid menjadi orang yang ingin dihargai. Jadi anak juga begitu, Bu. Kita tidak bisa mengontrol anak, kita tidak bisa memaksa anak. Harus berbuat apa yang kita inginkan. Ya. Selanjutnya, ketika murid kita memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri dia sendiri, dia akan melakukannya dengan senang. Tapi kalau dia dari ekstrinsik dari orang lain, dari guru, dipaksa orang tua, terus sama teman-temannya, ayo kerjain nanti dia, nah, itu dia tidak akan bisa, dia tidak akan ikhlas. Itu bisa, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Ya, nanti balik lagi begitu lagi. Tapi kalau kita memotivasinya di dalam dirinya, karena tidak ada yang bisa mengontrol dirinya sendiri selain
ngapain? Dia dipaksa apapun susah, apalagi zaman sekarang ya, anak-anak Gen Z itu tidak mau dia dipaksa. Nah, sehingga sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya di dalam dirinya, bukan ekstrinsik, serta mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi kita nih, tugas kita nih bagaimana sih caranya membangun prakata disiplin itu di dalam diri anak sendiri. Baik. Nah, sekarang ada apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Kebaikan universal, silakan. Kebaikan atau sikap disiplin positif secara menyeluruh. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Kita lihat sih apa sih nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai adalah sikap positif. Tadi kan universal seluruh kan ya. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, yang kita lihat dari Bapak Dr. William Glasser bahwa setiap perilaku perbuatan memiliki tadi tujuan. Semua segala sesuatu yang kita lakukan adalah ada tujuan. Bapak Ibu kumpul di sini juga ada tujuannya. Ya, jadi segala perilaku yang kita lakukan adalah memiliki tujuan. Dengan mengaitkan kebajikan yang diyakini, seseorang akan termotivasi intrinsiknya, akan terbangun sehingga menggerakkan dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nanti kita pelajari bagaimana caranya membangun secara intrinsik. Nah, kemarin kita sudah tahu nih, coba kebajikan profil pelajar Pancasila, dimensi profil Pancasila apa aja Bapak Ibu? Kita nyanyi yuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Itu yang akan kita ciptakan pada pembelajaran kepada peserta didik kita sekarang. Nah, ini tadi kayaknya udah hafal semua nih, tapi kalau sebelum nulis tadi ya nyanyi dulu ya. Nah, lagi biasa gitu. Baik, lanjut. Nah, ini profil pelajar Pancasila ya. Bapak Ibu sudah paham ini. Next. Nah, tadi tuh motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lanjut Bu Pi. Nah, teori motivasi kita motivasi eksternal, internal ya. Motivasi eksternal untuk menghindari kenyamanan, ketidaknyamanan, hukuman. Nggak apa-apa deh saya ngerjain ini daripada saya dihukum. Biasanya begitu ya. Ya, pokoknya yang tidak ngerjain PR ke depan kelas berdiri. Dia sebenarnya malas berdiri, tapi sebarimanya dia datang. Nah, berarti dia masuknya motivasi secara eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kalau kamu juara 1, nanti bagi rapot ibu beliin handphone ya. Nah, itu berarti dari orang tua imbalan, ya. Terus penghargaan dari teman-teman gue, luar biasa, jago, gitu kan? Itu berarti, oh iya, saya mau dapat handphone nih, saya harus bisa. Berarti itu motivasi eksternal. Nah, yang sini kita ingin pelajari adalah motivasi internal. Tujuan dari disiplin itu yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kita menanamkan sifat, oh iya ya, kalau saya dihukum, saya malu. Kalau saya tidak juara, kasihan orang tua saya. Itu yang akan kita bangun di sini, ya. Jadi kita akan coba memotivasi secara internal kepada peserta didik kita. Nah, ini ada sedikit filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya
menuntun skala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, seorang pendidik hendaknya menerapkan filosofi KHD, menghadirkan pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk mengembangkan minat, bakat, potensinya sebagai individu yang unik sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan serta murid menjadi selamat dan bahagia. Kita ketahui bahwa anak lahir berupa kertas kosong, biasanya begitu ya. Anak lahir ke dunia bersih, kertas kosong. Ini orang tuanya yang melukis, orang tuanya yang mengisi. Itu adalah kesalahan kita. Sebenarnya anak lahir itu mereka sudah membawa apa yang mereka punya. Sudah ada tuh kertasnya, hanya saja masih sama-sama. Nah kita nih orang tua, pendidik itu tugasnya menebalkan. Anak punya potensi di mana? Itu tugas dari orang tua untuk menebalkan. Jangan bilang bahwa anak lahir ke dunia adalah kertas kosong, orang tua yang mengatur segalanya. Itu kesalahan kita biasanya seperti itu. Ini Ki Hajar Dewantara sebenarnya luar biasa ya. Dari dulu sudah memikirkan pendidikan Indonesia. Nah sekarang tadi ada disiplin, sekarang hukuman. Tadi Ibu sudah jawab bahwa hukuman bisa disiplin, bisa hukuman itu bisa mendisiplinkan. Kalau disiplin itu sendiri apa Bu? Emang kalau hukuman itu sendiri apa Bu? Hukuman Bu? Hukuman apa Bu? Hukuman. Hukuman apa Bu? Jadi tindakan biasa yang mendisiplinkan kita ya. Jadi tadi tujuannya mendisiplinkan. Iya. Berarti kan tadi nggak ngatur. Oh nggak ngatur. Berarti nggak setuju ya Bu ya hukuman? Nggak setuju ada hukuman. Tadi ada yang setuju ada hukuman siapa nih? Ayo, yang setuju ada hukuman siapa tadi? Ya, ngaku. Nah, sekarang pengakuan dosa. Yang setuju tadi, oke, setuju ada hukuman. Setuju ada hukuman. Apa Bu hukuman itu? Hukuman itu pemberian sanksi atas apa yang telah diperbuat oleh anak. Dan hukuman itu tidak negatif sebenarnya, bermacam-macam. Ada yang kita bisa memberi hukuman yang negatif, tetapi tujuan dari sebuah hukuman itu adalah memperbaiki anak tersebut. Oke, berarti Tepuk tangan. Ya, memperbaiki anak tersebut. Boleh nggak sih hukuman? Ya, oke, bisa lanjut Bu. Kalau konsekuensi apa konsekuensinya harus ini loh. Apa? Imbas. Oke, imbas katanya. Lanjut Bu Pi. Nah, saya mau tanya nih, hukuman atau konsekuensi ya, mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi. Apa? Hukuman katanya. Lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Apa? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali terlambat. Coba benar nggak sih Bupi? Nah, tuh. Ya kalau anak itu 100 kali berarti dia dihukum Bu kalau melakukan. Ya, kalau konsekuensi biasanya membudaya itu. Ya, budaya yang akan tercipta ya. Jadi kayak mengganti kertas tugas yang sudah dicoret-coret, jadi dia bertanggung jawab. Oke? Bisa bedakan hukuman dengan konsekuensi? Oke, next. Nah, PJOK itu kan katanya hukuman. Kenapa sih kalau yang di bawah itu konsekuensi jawabannya? Pelajaran. PJOK-nya memang
perbuatan atau kata-kata. Oke, lanjut. Nah, tadi kalau misalnya konsekuensi itu sudah terencana, ada nih, kalau kamu begini, nanti kamu begini. Itu konsekuensinya sudah disepakati juga sama peserta didiknya. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Dia tidak nyaman sih dia dihukum, tapi kita sudah sepakat. Nih, kita sudah sepakat nih kalau kamu tidak begini. Jadi ada kesepakatan, tidak serta merta. Bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Lanjut bukti. Nah itu tadi. Nih, kita sudah sepakat nih kalau kamu tidak begini. Jadi ada kesepakatan, tidak serta merta. Bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Lanjut bukti. Nah itu tadi. Hukuman dengan konsekuensi ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan, dia kaget tiba-tiba dihukum, ya kan, sakit. Tapi kalau misalnya dia udah tahu, paling nanti suruh lari, udah tahu dia, ya itu adalah konsekuensi. Membuat anak sakit fisik maupun hati, ya. Kalau konsekuensi tidak nyaman tapi dalam waktu pendek. Anda membenci kedisiplinan. Bodo amat lah, besok juga mau begini lagi sakit hati dipanggil sama guru gitu kan, itu adalah hukuman. Tapi kalau yang anak menghargai disiplin, oh ya besok saya nggak mau begitu lagi nih, karena nanti kalau saya begini saya akan begini. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak untuk agar menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk dan konsep diri yang baik, ini perbedaannya Bapak Ibu, bisa dilihat. Lanjut. Nah, ini sekarang restitusi. Apa sih? Apa ini kalimat baru dalam benak Bapak Ibu, restitusi? Oke, siap, sebentar saya ke sana. Ganti rugi, taunya Oh, ganti rugi. Oh. apa? Ganti rugi. Ganti rugi. Ada yang lain selain ganti rugi? Apa? Perubahan. Coba kita buka. Nah, itu dia tadi. Benar, ada sedikit arti dari ganti ruginya itu ya. Jadi, restitusi adalah kondisi bagi seseorang memperbaiki kesalahannya mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi mereka yang berbuat masalah, mereka yang mencari solusinya seperti apa? Agar mereka merasa nyaman jika mereka melakukan kesalahan. Itu yang namanya restitusi. Lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran ya, kalau kamu salah berarti kamu harus ini, tidak dipaksa. Mereka sudah setuju dengan apa yang akan mereka lakukan jika mereka melanggar. Tadi kita kenal apa konsekuensi. Restitusi mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, nanti perubahan karakter kepada peserta didik kita. Restitusi fokus pada solusi. Lanjut. Bolehkah kita memberikan penghargaan kepada murid? Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh nggak Bu Upi? Boleh. Coba kita lihat. Oke. Ini menurut Pak orang-orang sana namanya siapa? Alif Kon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Jadi ketika seseorang diberi penghargaan, dipuji banyak orang, maka yang lainnya akan merasa iri. Betul nggak? Nah, betul katanya. Jadi sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang berikan penghargaan itu. Ibu guru mah dia melulu, saya enggak, gitu kan? Iya. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pilar di matanya, sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut
tersebut begitu gembira bahwa dia telah mempelajari keterampilan baru. Dia sudah dapat membaca. Merupakan sebuah penghargaan usaha, tapi menghargai diri sendiri. Ya, tadi berarti penghargaan, pujian itu motivasi dari apa? Dari mana? Eksternal. Jadi kita akan membangun siswa-siswa yang mengerjakan segala sesuatu, dia nggak perlu pujian. Dia nggak perlu pujian dari orang lain, dia nggak perlu. Saya melakukan ini karena saya menghargai diri saya sendiri. Itu yang akan kita bangun kepada peserta didik kita. Lanjut, Bu. Nah, tadi apa sih dari motivasi dari itu? Tadi kan kita ada konsekuensi, ya kan? Bukan hukuman. Ini beralih ke kelas yang akan dilanjutkan oleh Ibu Kurtini. Lanjut, Bu Kurtini. Terima kasih Bu Lolita. Saya di sini atau berdiri ke depan. Mohon izin kepada Ibu Upri dan Bu Lolita. Sebenarnya saya Masya Allah sesuatu yang luar biasa. Saya bisa bersama-sama dengan senior saya yang saya kagumi. Inspirasi saya, panutan saya ya, yang benar-benar luar biasa. Terima kasih. Terima kasih juga kepada guru-guru hebat yang pada hari ini bersedia hadir. Baik, kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan tentang keyakinan kelas. Sebelumnya saya yakin ibu bapak guru pasti sudah membuat keyakinan kelas pada kelasnya masing-masing di awal pembelajaran. Betul atau betul ibu-ibu? Nah, sebelum saya memaparkan, saya ingin tahu kepada ibu guru kelas 1 ini sepertinya semangat sekali. Keyakinan kelas yang sudah ibu buat salah satunya apa, Ibu Indah? Kalau saya sih datang ke sekolah tepat waktu ya. Datang ke sekolah tepat waktu, keren sekali. Pada Ibu Mari, keyakinan kelas apa yang sudah ibu buat di kelas? Disiplin mengajar. Disiplin mengajar. Satu lagi saya tunjuk Ibu Betty. Oh, Bu Wati. Ya, Bu Wati keyakinan kelas yang sudah Ibu Wati buat bersama murid-murid. Coba Ibu Wati. Saya kalau di kelas itu tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar, luar biasa. Baik Ibu Bapak, keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama dengan murid ya Bu. Jadi kita menyampaikan keyakinan kelas apa, harapan apa, impian apa yang akan anak-anak tuangkan dalam kesepakatan bersama. Silakan Bu, boleh. Sekarang kita boleh lihat di sini Bu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini kita bisa lihat ya Bu. Satu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Boleh nanti Lupi? Yang Ibu Bapak, ini adalah budaya positif. Di dalam budaya positif itu ada lingkaran positif, ada keyakinan kelas, juga ada peraturan kelas. Mungkin dari Ibu Bapak tadi sudah menyampaikan apa saja peraturan kelas yang sudah dibuat bersama murid. Kesepakatan kelas itu diantaranya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Salah satunya kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dan kesepakatan kelas itu ada datang tepat waktu, mengucapkan salam. Di sini ada aktif dalam pembelajaran.
harus dilakukan bersama-sama. Apa saja sih ciri-ciri dari keyakinan kelas itu? Ya, bisa dilihat di sini Bu ya. Ciri-ciri keyakinan kelas yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, jadi lebih luas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat antara guru dan murid. Selanjutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan dari waktu-waktu. Jadi bisa dirubah ya Bu, keyakinan kelasnya sesuai kesepakatan bersama. Nah, di sini kita dapat berbagai pengalaman implementasi dalam pembentukan keyakinan kelas. Seperti yang tadi Ibu sudah buat ya Bu ya, keyakinan kelas bersama dengan murid-murid, apa saja kesepakatan yang dibuat dan harus dipatuhi bersama-sama. Ya, itu saja Ibu keyakinan kelas yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti benang merahnya akan disampaikan oleh senior saya. Terima kasih sebelumnya Ibu Fida Nurlita. Terima kasih telah memaparkan tentang bagaimana keyakinan kelas. Nggak ada senior junior sih sebenarnya. Sama ya, mungkin kalau umur iya kali ya. Kayaknya iya. Gitu ya. Jadi sebenarnya mau ngomongnya tua gitu ya. Tapi lebih halus dari dunia mau. Baik, Ibu, kita sebelum sampai ke materi selanjutnya kita mau bangkit dan berdiri dulu yuk. Kita main. Mau dulu tadi kayaknya ada yang tadi soalnya ada yang ngantuk sepertinya. Oke, baik Bapak Ibu, sudah kita ketahui bahwasanya binatang gajah adalah besar. Binatang gajah besar, semut kecil. Tapi saya mau binatang gajah besar. Besar tapi tangannya? Nah. Besar. Berarti binatang gajah besar. Masih begini. Binatang gajah besar. Semut kecil.
kebutuhan dasar manusia. Baik. Kebutuhan dasar manusia ini ada berapa, Bu Ibu? Saya butuh healing, butuh kulkas 3 pintu, bukan itu ya? Itu bukan. Butuh uang belanja yang banyak, Pak, gitu. Apa nih Bu kebutuhan dasar manusia? Oke. Setiap tindakan yang dilakukan murid memiliki alasan tertentu. Tadi kita sudah bahas dari awal. Kemudian alasan tersebut berkaitan dengan kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi ada kolerasi antara ketika anak melakukan sesuatu, kemudian kadang kita langsung menjustifikasi dan melabeli siswa dengan iya, misalnya si nakal, si bangor dan sebagainya ya. Jadi kita mulai dari kelas-kelas kita untuk coba positif gitu, memberikan vibes yang positif ke anak dengan mengurangi tadi, nggak boleh kata kasar, kata Bu Betty yang di kelas. Nggak boleh mengatakan kasar, itu berarti nggak boleh halus-halus aja ngomongnya gitu ya. Hai halus gitu. Nggak boleh kasar soalnya gitu ya. Bu ini kok temboknya padahal kasar gitu, dia pengen bingung-bingung dia ngomongnya. Tapi pastinya kasar di sini artinya negatif ya. Gimana anak-anak oke, Bu nggak bisa anak selalu kayak gitu. Oke, kita coba munculkan hal-hal yang positif di mereka dengan dimulai dari kita menanyakan dulu apa sih alasannya ketika si anak melakukan sesuatu, gitu ya. Kadang kita juga dengerin pengaduan, Bu si anu bla 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 bla. Jadi kita netralisir dulu kondisinya dengan menanyakan alasan. Karena itu berkolerasi dengan kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi dengan latar belakang anak yang pasti berbeda. Ya enggak? Iya apa ya? Iya. Oke. Satu, untuk bertahan hidup. Ya, jangan manusia sih ya. Hewan juga pasti akan survive gitu ya, akan berusaha untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang seperti apapun gitu. Kemudian ada penguasaan. Nah, ini rasa kasih sayang. Sering pengaduan, Bu si anu bla 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 bla. Jadi kita netralisir dulu kondisinya dengan menanyakan alasan. Karena itu berkolerasi dengan kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi dengan latar belakang anak yang pasti berbeda. Ya enggak? Iya apa ya? Iya. Oke. Satu, untuk bertahan hidup. Ya, jangan manusia sih ya. Hewan juga pasti akan survive gitu ya, akan berusaha untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang seperti apapun gitu. Kemudian ada penguasaan. Nah, ini rasa kasih sayang. Seringkali anak caper banget sih ini anak juga karena mungkin ada kebutuhan ininya yang nggak kepenuhi gitu ya, mungkin nggak didengar orang tuanya, kebutuhan dasar dan rasa untuk diterima. Waktu itu tuh waktu hamil kamu tuh mama sebenarnya udah minum obat loh biar kamu ternyata kamu lahir juga ya. Aduh itu sangat-sangat apa namanya melukai perasaan anak pastinya ya. Oh, kehadiran anaknya nggak diterima, padahal kebutuhan dasar dia adalah diterima apapun kondisinya ya nggak Bu? Atau anak-anak yang disable, anak-anak yang punya kebutuhan khusus itu pasti maunya diterima, karena aku nggak mau dilahirin seperti ini sebenarnya gitu ya kan, kita nggak bisa milih ya. Oke, kemudian kesenangan ya, minimalnya ngebahso itu kan buat apa sih Bu? Jaga mood gitu ya, udah happy kok mama gitu, atau tiktokan gitu udah happy mama, apa yang hal-hal yang sederhana karena emang kesenangan itu merupakan kebutuhan dasar kita. Selanjutnya adalah kebebasan, pastinya ini ya, kemerdekaan. Kenapa kurikulumnya namanya kurikulum merdeka? Kemudian karena memang kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Baik, lanjut. Nah, disinilah ada 5 posisi kontrol. Tadi sudah sedikit banyaknya disinggung oleh narasumber sebelumnya. Kita akan bahas lebih dalam lagi, mengulik tentang bagaimana dan merefleksi diri kita kira-kira ada di posisi mana ya Bu? Oke, yang pertama penghukum. Dikit-dikit lari lapangan, dikit-dikit ngostrek kamar mandi.
Jadi sebagai ini nih, sebenarnya nunjuknya nggak ke sono sih, saya nunjuknya ke sini. Jadi evaluasi, jadi refleksi diri. Penghukum membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, nak, emang kamu nggak mesti diam sama ibu, nak? Kasihan tuh sama ibu tuh udah capek gitu ya, udah nerangin tuh kamu, nah itu. Jadi, oh iya, feeling guilty banget anaknya gitu ya, jadi ngerasa bersalah. Oh iya, maaf ya bu, gitu kan nanti ada kata-kata yang akan diucapkan oleh anak. Nah, sebagai teman, oke. Ini juga yang sering kita lakukan, apalagi di kelas-kelas tinggi ini biasanya, besti-bestian lah ya, gitu ya. Terus sampai kemudian mungkin kalau yang kelewatan suka nggak beda nih ya murid sama guru gitu. Baik, memantau di sini juga sebagai fungsi kontrol yang keempat serta manajer. Di mana ada kontrol dari luar itu merupakan identitas yang gagal. Ibu, di sini kita bisa lihat tabelnya. Identitas yang gagal itu motivasinya dari luar dan dia menghindari hukuman. Menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Jadi gurunya ngomong nunjuk-nunjuk, menghardik gitu ya, dasar ya bla 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 gitu ya dan sebagainya. Kemudian berceramah gitu. Kemudian kalau gurunya berkata kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan gitu. Nanti nggak lulus loh, diancam dan sebagainya. Kemudian hasilnya dia akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Ini yang seringkali malah justru terjadi. Si Anu sih bu ngajak saya, kenapa nak kok madol? Diajak si Anu bu. Nah itu jadi padahal misalnya dia punya kontrol diri gitu ya, punya motivasi intrinsik ya nggak perlu kayak gitu. Itu kenapa harus dikuatkan. Kemudian kaitannya untuk dunia berkualitas, murid meletakkan guru itu di luar dalam kualitas dia. Gitu. Artinya nggak peduli sama gurunya gitu ya. Kemudian muridnya berkata, biarkan saja nanti juga ibu itu marah-marah lagi gitu. Jadi udah jadi habitnya si ibu gitu untuk marah-marah. Buat saya sebenarnya marah itu penting, anak itu tahu kita marah, tapi yang kita hindari adalah marah-marah kayak kita di rumah. Kenapa suka ini kerja gimana itu marah-marah tuh, jadinya capek sendiri, anaknya nggak dengar juga, main handphone aja gitu kan. Kemudian dampak pada muridnya, dia akan mengulangi lagi kesalahan. Oke, di sini Ibu ada identitas yang berhasil atau sukses, kontrolnya juga dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini pemantau dan teman, serta yang baik kita lakukan apa Bu? Kontrolnya. Oke, yang mana Bu? Yang baik untuk kita lakukan? Kontrol diri, manajer. Nah ini untuk menghargai diri sendiri, kontrol dirinya mengajukan biasanya pertanyaan, nah kalau kamu lakukan itu, ya, menurut kamu, ya, jadi kembalikan lagi ke anaknya. Gitu. Tadi kan bahkan ada restitusi, dikembalikan lagi solusinya ke anaknya. Kita nge-leading anak-anak untuk bisa kemudian ada masalah, bisa menemukan juga solusinya. Dan itu berpikir kritis ya Bu ya, berpikir kritis. Jadi tidak selalu dijejelin atau disuapin kayak gitu. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini tadi. Kita ngelihin solusi berangkat dari siswa. Karena memang pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Bisa berantem sama teman, kemudian nanti dia juga yang cari solusinya. Atau dia punya masalah dengan guru, seperti contoh gitu ya, kayak kemarin tuh anak sebenarnya sakit perut beneran. Terus setelah saya tanya ya, sakit perut beneran, waktu jam olahraga dia jongkok. Terus sebagai mungkin guru olahraga, merasa anaknya nggak nurut gitu ya, jadi kan suruh maju, kemudian seperti itu dibarisin di depan dan dihukum bla bla bla. Nah ini sampai kelas, kenapa saya itu sakit perut beneran Bu gitu ya, terus kenapa nggak ke UKS gitu kan ya, karena kan itu udah selesai sebenarnya olahraganya. Terus saya pikir udah sebentar lagi kata dia gitu, sampai kemudian
yang saya mau ini di sini itu tadi posisi kontrol guru ya. Oh ternyata memang gitu di sebagian kita gitu, bahkan diri kita sendiri yang memang melakukan hal seperti itu. Jadi yang mau saya ini tuh sebaiknya terus gimana ya nak? Kan dia gurunya udah nge-labelin dia nih ya. Kedepannya nih kamu akan repot gak sih kalau guru udah nggak suka gitu ya? Terus baiknya gimana? Ya Bu, nanti saya mau temuin Bapak Anu untuk minta maaf kayak gitu. Jadi itu berangkat dari diri dia gitu. Jadi bukan kita yang mengalahkan, tapi dia sendiri yang mencari solusinya. Lanjut, oke. Posisi kontrol apa yang pernah Anda lakukan sebagai pendidik? Coba, Anda punya pengalaman mau bagi-bagi? Dari kelima itu Bu, sebagai penghukum, apalagi tadi? Sebagai pemantau, pernah nggak ya? Bu, ada yang 5 tahun, 10 tahun, pastinya pengalaman udah banyak ya. Ada yang mau berbagi? Kayaknya saya pernah melakukan ini, bahkan menjadi manajer di kelas tersebut. Oke, kayaknya baik-baik semua nih Bu. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Oke, saya berharap semuanya jadi manajer-manajer handal ya di kelas untuk kemajuan siswa. Oke, lanjut. Nah, posisi kontrol yang paling baik adalah posisi kontrol tadi manajer, gitu ya. Yaitu cukup direnungi secara mendalam ya. Aku ini pernah melakukan dosa apa kepada murid itu. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, terus mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dengan konsekuensi tadi, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi pusat kendalinya itu tidak di luar tapi di dalam diri, tapi kita menstimulus supaya mereka juga punya solusi-solusi. Lanjut. Kalau ada pertanyaan Bu. Oke, pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kecewa banget ya sama kamu. Kenapa sih kok nilainya harus segini? Nah, itu tuh apa ya Bu? Sebagai merasa bersalah. Sip. Oke, kita lihat nanti ya contekannya. Kunci jawabannya. Kita kunci jawabannya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Gitu. Penghukum. Oke. Bagaimana? Ayolah lakukan demi ibu nak. Contekannya Mita. Oke, ada teman, pemantau, manajer. Ya, oke. Kayak kuis ya, family 100. Oke, apakah kamu mau mendapatkan stiker Mita hari ini? Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan kamu selalu yang paling terakhir. Oke. Kita lihat jawabannya. Dan jawabannya adalah ternyata membuat orang merasa bersalah ini. Mungkin kecewa sama kamu. Nah, nanti dia jadinya apa Bu? Konsep dirinya negatif. Nah, kemudian kamu tidak pernah benar melakukan itu, penghukum. Udah dijudge tidak pernah loh, gitu ya. Ayolah lakukan demi ibu. Jadi kan kita bestie, ayo dong kerjain gitu ya. Terus apakah kamu mau dapat stiker, diiming-imingin sesuatu dengan reward sebagai pemantau, dan bagaimana menyelesaikan masalah itu manajer terakhir selalu. Jadi udah di stempelin tuh ya, selalu paling akhir, dan itu penghukum. Jadi ngejas anak yang kayak gitu ya. Tadi benar yang dikatakan Bu Gita bahwa Gen Z yang kita hadapi ini Bu, Pak, tidak sekuat dan setegar kita nih generasi 80-an, 90-an. Dicolek dikit, aduh mental healthy aku terganggu gitu ya. Makanya dicolek dikit tuh jadi rapuh gitu ya. Butuh pegangan, butuh sandaran, padahal tampilannya oke banget. Jadi udah kayak generasi strawberry yang luarnya bagus, dalamnya lembek ya. Baik, kita beralih ke segitiga restitusi. Ini
kita lakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita terkait dengan murid peserta didik. Tadi kita sudah sama paham bahwa restitusi adalah sebuah pendekatan, ya, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi kalau ada kasus gitu, kasus-kasus tertentu, apa sih yang kita lakukan sekarang adalah melakukan restitusi. Apa ini? Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan. Belum minta maaf juga gue udah maafin gitu ya. Tapi apakah itu solusi? Kemudian dia akan melakukan itu lagi. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa tadi bersalah, ya. Yang selanjutnya kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari-cari solusi. Ya ini gara-gara si A, gara-gara si B gitu. Tapi bukan solusinya apa ya? Sama halnya dengan lingkungan kita gitu. Jadi ketika sesuatu tidak berjalan semestinya, kita justru cenderung menyalahkan orang lain. Jadi nggak fokus sama solusinya. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka, gitu ya, dan membuat kondisi menjadi impas. Oke, ini adalah segitiga restitusinya. Ada 3 langkah, Bu. Kenapa disebut segitiga restitusi? Oke, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan dalam menciptakan budaya positif bagi siswa. Yang pertama adalah ketika anak melakukan sesuatu, misalnya datang terlambat. Tadi kan ya di kelas 1 ada ya datang terlambat. Nah, apa nih yang mau Ibu lakukan kepada siswa yang datang terlambat berarti menyalahi keyakinan atau kesepakatan kelas? Diapakan dulu, Bu? Diapain dulu nih? Ditanyain dulu. Oke, kita lakukan menstabilkan identitas. Jadi ketika anak itu ditanya betul alasannya kenapa kamu datang terlambat, oke? Tadi kan setiap sesuatu ada tujuannya, Ibu tanyakan, kemudian dia jawab, oh ya Bu, saya semalam begadang. Atau ada murid di sekolah saya tuh nggak happy kenapa nak, aku nggak happy kenapa anak ABK di depan saya, gitu Bu. Kebetulan saya dapat kelas, anak ABK di kelas. Hari ini kenapa nggak happy nak? Aku tidurnya cuma 3 jam. Biasanya nggak ngomong loh, tapi itu ngomong, aduh saya happy banget ya. Terus kenapa kamu sedih ya? Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Oh, ibu juga pernah kok terlambat. Manusia juga manusiawi ya Bu ya, terlambat itu kan manusiawi ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya bahwa kamu jangan merasa bersalah, putus asa, kemudian kayak yang paling terpuruk gitu ya, bahwa kita stabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan itu, pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Bahkan Nabi Adam pun ya Bu, iya pernah melakukan kesalahan. Jadi apalagi kita nih manusia yang penuh dosa. Jangan manusia busuk lagi. Oke, kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, dia sudah mulai nyaman, begitu ya. Nah, kita validasi kebutuhannya. Jadi, kamu tentu punya banyak alasan memang untuk melakukan itu, tapi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau apakah ada cara efektif untuk kamu bisa datang hadir tepat waktu, kayak gitu, ya kan? Jadi kita validasi kebutuhan dia. Selanjutnya menanyakan keyakinan, kembalikan lagi ke keyakinan kelasnya. Nah, kamu ingat nggak? Kita kemarin bikin keyakinan kelas, gitu kan ya? Jadi dirimain lagi keyakinan kelasnya bahwa nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi manusia yang penuh dosa. Jangan manusia busuk lagi. Oke, kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, dia sudah mulai nyaman, begitu ya. Nah, kita validasi kebutuhannya. Jadi, kamu tentu punya banyak alasan memang untuk melakukan itu, tapi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau apakah ada cara efektif untuk kamu bisa datang hadir tepat waktu, kayak gitu, ya kan? Jadi kita validasi kebutuhan dia.
Selanjutnya menanyakan keyakinan, kembalikan lagi ke keyakinan kelasnya. Nah, kamu ingat nggak? Kita kemarin bikin keyakinan kelas, gitu kan ya? Jadi dirimain lagi keyakinan kelasnya bahwa nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu. Jadi kamu maunya orang memandang kamu tuh seperti apa? Apakah anak yang positif atau anak yang negatif? Kan itu maunya kita tadi. Karena yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Itu ya Bu. Lanjut. Kemudian tadi menstabilkan identitas tujuannya untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Kemudian untuk validasi kebutuhan tujuannya membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan pasti memiliki alasan. Selanjutnya tujuan dari menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial. Tadi nilai-nilai universal yang mendasari manusia tersebut berinteraksi dengan orang lain. Jadi di kelas itu kemudian kita bisa menanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas dengan kembalikan lagi ke keyakinan kelas tadi. Lanjut. Oke, di sini ada berbagi pengalaman implementasi tahapan segitiga institusi. Ada langsung contoh realnya ya Bu ya. Ini bisa kita adopsi atau kita ATM bersama. Silakan kita saksikan. Anda tahu tidak mengapa untuk memanggil kalian sini? Tahu, caranya aku datang terlambat. Apa datang terlambat tersebut saya? Ya, udah terlambat adalah kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi mari selesaikan bersama ya. Iya, Bu. Sampaikan dulu identitasnya. Alasan mengapa kamu datang terlambat? Tadi malam saya perhatikan masalah TV, jadi saya begadang. Apa Bunda tidak benar? Tidak, Validasi kebutuhannya. Asyik, tapi bila kamu benar telah kesini lalu pulang, itu akan merugikan diri kamu sendiri. Apa kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat di awal semester? Oke, silakan. Karena sebutkan. aku makan tiket kelas, mengikuti upacara bendera hari Senin. Nah, Dahlia tahu apakah keyakinan kelas itu harus diterapkan? Iya, Bu. Apa yang akan Dahlia lakukan supaya Dahlia bisa melaksanakan keyakinan-keyakinan lain? Aku tidak akan menantang keyakinan hingga larut malam lagi, supaya bisa datang ke sekolah dengan waktu. Ya, Dahlia, Ibu harap kamu tidak mengulanginya lagi ya. Iya, Bu. Oke, solusi dari siswa sendiri ya, boleh beri tepuk tangan. Oke, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah punya sedikit pencerahan terkait budaya positif yang bisa kita lakukan bersama. Ini bukan kerja pribadi, tapi ini kerja kolaboratif. Artinya lingkungan yang positif itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai yang positif. Begitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau minta feedbacknya. Kita refleksi dulu dengan model refleksi. Oke, ada bukan ya Bu? Oke, dari serangkaian materi tadi, gitu ya, kita bisa. Oke, saya bacakan yang pertama ya Bu. Kita tadi ada segitiga restitusi, ini segitiga refleksi. Segitiga bermuda nggak ya ada ya? Atau terigu segitiga? Dan juga satu, setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa apa? Bahwa terigu segitiga harganya di pasar udah berapa ya Bu? Oke, yang kedua, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu untuk apa? Mungkin setidaknya mampu untuk tidak menjas anak, mungkin ya, atau mampu apa yang lain boleh. Yang ketiga, merasa
perasaan saya, Bu, setelah melakukan kegiatan kita pada hari ini? Bagaimana perasaan ibu-ibu sekalian setelah mengikuti kegiatan ini? Silakan dituliskan jujurly ya. Jujurly. Baik, yang keempat, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya nih ke depannya sebagai tindak lanjut, Bu. Kami mohon untuk tidak hanya ini sekedar penyampaian materi, tapi berdampak bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan perbaikan pastinya di kelas dengan tindak lanjut apa yang mau Ibu lakukan. Target saya berikutnya adalah apa? Boleh nanti ditempel di kertas kurang-kurangan Bapak Ibu. Oke. Yang pertama, setelah kegiatan memahami bahwa ya budaya positif itu apa menurut Bapak dan Ibu. Kemudian setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu untuk apa, perasaannya juga bagaimana, serta target yang mau saya lakukan berikutnya adalah ya, mangga boleh ditempel. Oke. Yuk, yang udah selesai. Yuk, selesai kemudian ya. Udah mulai sibuk ngomong lagi. Oke. Kasih nama, jangan lupa. Oh, enggak apa-apa. Enggak, saya mau ngelayakin Bu itu pakai nama sama nomor telepon. Boleh, Bu, nih di bawah ya. Ya, di sini boleh. Ya, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara ya Bu. Ya sampai sore kok. Jadi insya Allah kita sudah di akhir kegiatan. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Sedikit mungkin ada 2 menit jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi, monggo ditanyakan, boleh supaya mungkin ada yang sedikit perlu dikonfirmasi gitu, Bu. Boleh, silakan. Indah. Ya, boleh. Ingin bertanya ya, waktu di kelas 1 tahun lalu saya ada siswa itu ya, apa ya, kalau datang ke sekolah selalu ngantuk dan sering tidur. Ada yang saya, kalau dia di kelasnya Bu sih apakah masih sama atau tidak? Ya, ada yang main bagian itu. Kalau suruh nulis nangis, padahal nggak dulu dia bahasa Inggrisnya masih kurang, tapi apa tahu sih ada tulisan tapi belum maksimal karena itu sudah datang ngantuk tidur gitu. Apalagi saat sajima sampai sajima selesai dia tidur. Saya konfirmasi kenapa gitu. Kalau anaknya itu bilangnya aku tidurnya tengah malam dulu ngapain nonton TV yang tadi gitu ya. Gitu kan. Sekarang seperti itu dan saya konfirmasi kepada orang tua kenapa gitu. Apa benar karena dari siswa itu bilang ke saya itu tidurnya malam, tapi ibunya bilang tidak, malah ya seolah kayak saya kayak marah kayak gitu. Sebenarnya ibu mau apa gitu, padahal kan ibunya mau kita kerja sama gitu. Kenapa seperti ini, karena kalau kita sampai saya foto karena dia tidak percaya dia juga sampai akhiran pun masih sama, hanya sedikit berkurang. Kalau seperti itu kira-kira harus bagaimana gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Mungkin ini sebenarnya sih saya bukannya ini ya psikolog yang Ibu bertanya dan saya menjawab, tidak. Ini hanya berbagi pengalaman memang. Jadi saya apresiasi atas apa yang sudah Ibu lakukan baik terhadap siswa ataupun terhadap orang tua. Memang ini perlu diedukasi. Kalau kasus anak saya yang di kelas ini termasuk
tergolong ABK, dia kalau tidur waktu kelas 5-nya Bu ya, saya kalau masuk ke kelas dia lagi ngegelepar udah sama gurunya tetap aktivitas seperti biasa, dia tidur aja gitu. Karena emang ternyata dia itu punya insomnia Bu. Jadi harusnya kalau ke psikiater mungkin dikasih obat ya. Tapi kemarin yang dilakukan adalah asesmen. Nah di asesmennya itu kalau secara kecerdasan dia cerdas Bu. Tapi artinya 100 di atas 100 kecerdasannya berarti tergolong cerdas ya. Cuma memang dia ada kendala di otaknya. Kalau kayak anak saya yang didiagnosa disleksia itu dia bilang gini, Dek, emang gak bisa berhenti deh kalau ngomong itu. Bunda ini banyak banget di otak aku. Kata dia yang mau dia keluarin. Jadi memang kita nggak pernah tahu Bu untuk anak-anak yang punya kebutuhan khusus seperti itu, yang kita tuh masih belum aware gitu ya. Artinya kok tidur mulu, mungkin ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti kalau menurut saya. Jadi kalau tidak sewajarnya, artinya mungkin jam biologisnya misalnya cukup 8 jam misalnya untuk istirahat gitu ya. Itu sepertinya harusnya sih normal-normal aja. Di saya juga ada juga lagi yang masih kelas 1 waktu itu, si bapak tidur ya tidur aja gitu ya. Terus tapi kita kemudian edukasi orang tuanya. Jadi memang kita harus juga menghargai bagaimana kita kemudian mengkomunikasikan itu ke orang tua agar yuk sama-sama kita cari solusi apa nih gitu. Kita kan kalau guru di kelas nggak dibekalin ya Bu ya dengan asesmen tertentu itu, tidak dibekalin secara khusus, tapi kita butuh pakarnya. Jadi butuh ke psikolognya. Kenapa? Karena itu tidak tampak gitu loh. Jadi kelihatannya normal aja seperti yang lain gitu. Kalau misalnya anak disleksia itu huruf-huruf angka-angka bertebaran-tebaran di otak dia. Ya kan semakin dia belajar semakin dia bingung. Dan itu kesian. Itu harus di treatment, harus ada terapi yang harus dilakukan. Jadi ini identifikasi dulu Bu. Betul, identifikasi. Alhamdulillah kalau misalnya di kelas dulu sih sekarang sudah perkembangan. Iya, alhamdulillah juga nih untuk beberapa minggu anak saya tuh nggak bobo di kelas dan mau beraktivitas kayak misalnya dia ngegunting apa. Jadi kalau dia banyak, dia cepat bosan kayak gitu. Jadi sulit fokus. Jadi ya baunya ngantuk. Kalau misalnya dia kasih aktivitas yang happy Bu, ketika anak happy, insya Allah kerjanya juga pasti menyenangkan gitu ya. Itu sih mungkin masukannya. Ada lagi Bu yang lain? Oke, silakan deh. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah hari ini saya dapat ilmu lagi, walaupun saya usianya lebih tua dan ini Udah gak sama tapi ilmunya lebih tinggi. Enggak, ini karena pengalaman aja ya. Yang ingin saya tanyakan tentang hukuman dan konsekuensi. Tadi kan ada pertanyaan, boleh nggak ada hukuman untuk anak-anak? Sebagian di sini boleh, sebagian tidak. Tapi setelah tadi ada pencerahan, ternyata tidak boleh. Yang harus ada itu konsekuensi. Tapi kan kenyataannya di lapangan, murid kita kan beda-beda ya, latar belakang keluarga, pendidikannya, status sosialnya, itu sangat mempengaruhi, terutama lingkungan dia bermain ya. Makanya saya juga sedikit menerapkan hukuman, tapi tidak kontak fisik, cuma ucapan aja. Bagi kita kan itu mungkin biasa ya, tapi untuk anak ya itu tadi bisa merasa bersalah, bisa merasa gurunya diskriminasi, beda-bedain. Kadang anak dari kelas 1 sampai kelas 6 pun itu tidak berubah gitu. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah boleh seorang guru menerapkan hukuman tapi tidak secara fisik berupa nasihat? Nah, kemudian selain itu saya juga kan menemukan beberapa murid saya sering telat sampai saya tanya kenapa telat. Karena bapak nganternya jam sekian. Saya panggil orang tuanya, kita juga kasih solusi. Jadi orang tua kalau dipanggil ke sekolah itu pikirannya udah negatif. Aduh, anak saya punya salah apa ya saya dipanggil dulu. Jadi pikirannya udah negatif. Padahal kita sebagai seorang guru kan harus tahu latar belakang anak, keluarganya,
secara teori kita paham ya, tapi pada prakteknya kita lihat lagi kontekstualnya anak kita tuh di lingkungan mana. Ya, pertanyaannya cuma tadi, bolehkah kita memberi hukuman? Udah susah dari tadi menjawab. Baik Ibu, tadi sudah kita sepakati bahwasanya kita tidak boleh memberikan yang namanya hukuman. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kurtini, di awal pembelajaran kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi kita itu keyakinan kelas itu dibuat jangan hanya teori yang penting bikin. Tidak, keyakinan kelas itu memang harus ada dari diri anak itu sendiri. Ya, jadi keyakinan kelas itu kita buat, ayo nak, kita bukan bikin peraturan. Kita bikin namanya keyakinan kelas supaya kamu bisa memahami apa yang sudah kamu lakukan. Jika anak melakukan kesalahan, kita lakukan dulu segitiga restitusi. Kita panggil. Tadi yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua baru tadi validasi kebutuhan. Mungkin yang tadi dikatakan, kan kebutuhan dia itu paling senang-senang dengan HP-nya. Nah, ibunya nggak tahu, ibunya tidak mengetahui itu anak punya kebutuhan, pengen kesenangan dia itu. Ya, terakhir baru di akhirnya kan kita sudah memiliki keyakinan kelas. Nah, memang Bu, pada awal itu susah menerapkan itu. Perubahan itu memerlukan waktu, tapi kita harus konsekuen dan konsisten. Konsekuen dan konsisten, jangan sampai aduh capek ya jadi guru beneran itu capek. Bener Bu, memang benar jadi guru yang benar itu adalah capek. Tetapi capek kita alhamdulillah akan terbayar jika anak didik kita ikhlas juga menerima kita. Ilmunya bermanfaat untuk mereka. Pasti keinget, oh iya nih bu guru ini, oh iya nih bu guru ini. Ya, capek kita ini adalah pekerjaan yang mendapatkan dua keistimewaan. Selain mendapatkan salary, kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang insya Allah akan didoakan oleh anak didik kita. Amin. Ya, makanya kita mulai dari sekarang, nggak apa-apa capek di dunia, tapi nanti di sana banyak yang mendoakan kita. Amin. Itu saja Bu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ita. Semoga sih nggak puas ya kayak gini ya. Kita bukan termasuk pemuas. Amin. Jadi insya Allah nanti kita akan ngobrol di lain kesempatan kepada Ibu. Gak ada bapaknya, udah sholat Jumat. Baik Ibu-ibu sekalian, kita akan akhiri pertemuan ini. Tapi iya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Yang doa. Oke, kita tutup dengan keparatul majelis ya Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika banyak kata dan perilaku yang tidak berkenan bagi Bapak dan Ibu, dan terima kasih banyak atas kesempatannya. Minum es dawet.